Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita di sini dari kelompok 3 ingin mereview jurnal penerapan metode SIPLEK dalam memenuhi tugas manajemen sains. Next. Jadi ini sumber jurnalnya dari penerapan metode SIPLEK untuk menganalisa persamaan linear dalam menghitung keuntungan maksimum. Itu judul jurnalnya yang akan kita review. Volumenya 3 dan 7 halaman. Penulisnya Zuhria Nasution, Hendy Sunandar, Ikhwan Lubis, dan Lens Tomoria Sianturi, bulan Agustus tahun 2016. Linknya juga sudah dicantumkan. Next. Oke, perkenalkan ini nama-nama kelompok kita, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya sendiri, Tatat Khauful Amin, dengan NIM A12 2021 06630. Dan teman saya, Alifan Syahliga Ramadhani, A12 2022 06935. Dan saya Muhammad Farazi Rafiq Husan dengan NIM A12 2021 06568. Saya Fadil Chandra Pratama, NIM A12 2021 06652. Oke, kita akan masuk dalam pembahasannya yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Silahkan. Persamaan linear. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung kostata atau perkalian kostata dengan variabel tunggal. Syarat pemaksimuman keuntungan dapat diterangkan menjadi dua cara. Satu, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dua, dalam cara pertama keuntungan ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjual total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Maka keuntungan maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total dan biaya total adalah yang paling maksimum. Pengertian metode SIPLEK. Metode SIPLEK adalah penyelesaian masalah pemrograman linear dengan jalan mencari penyelesaian yang layak dan menggunakan prosedur interaktif, mengembangkan pemecahan sehingga dihasilkan penyelesaian yang optimal. Metode SIPLEK lebih efisien serta dilengkapi dengan suatu teks kriteria yang bisa memberitahukan kapan hitungan harus dihentikan dan kapan harus dilanjutkan sampai diperoleh suatu optimal solution, maksimum profit dan maksimum review maksimum cost. Ini adalah bentuk umum metode SIPLEK. Langkah-langkah penyelesaian metode SIPLEK adalah sebagai berikut. 1. Mengubah fungsi tujuan dengan batasan. Setelah semua fungsi tujuan diubah, maka fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, yaitu CJ, ZIJ, digeser ke kiri. Contoh, Z sama dengan 40x1 ditambah 35x2. Z min 40x1 dikurangi 35x2. Menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel SIPLEK. 2. Memilih kolom kunci. Dengan memilih kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. 3. Memilih baris kunci. Pilih baris yang mempunyai limit rasio dengan angka terkecil. Limit rasio sama dengan nilai kanan atau nilai kolom kunci. 4. Mengubah nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membagi dengan angka kunci. Ganti variabel dasar pada baris kunci dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. 5. Mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci untuk mengubahnya.
menggunakan rumus. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien per kolom kunci dikali nilai baris kunci. 6. Lanjutkan perbaikan atau perubahan ulangi langkah 3-6 sampai semua nilai pada fungsi tujuan berharga positif. Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Hal-hal yang dianalisis pada tahap analisis sistem adalah penerapan metode, perencanaan sistem, dan perencanaan program. Tujuan adalah mencari keuntungan maksimum jika dilihat dari persediaan kain di mana tabel 1, tabel persamaan linear, jenis baju atau kain, kemeja sifon pendek, kaos oblong, variabel X, kain sifon 1,25 meter, kain kaos 1,15 meter, sedangkan kain lapis variabel Y, kain sifon 0,75 meter, dan kain kaos 0,75. Jadi total persediaan kain sifon 35 dan kain kaos 35. Diketahui maksimum keuntungan sama dengan 40X ditambah 35Y. Persamaan 1, 1,25X ditambah 0,75Y sama dengan 35. Persamaan 2, 1,15X ditambah 0,75 sama dengan 35. Ditanya keuntungan maksimum jika 40X ditambah 35Y. Next. Satu. Jawab. 1,25X tambah 0,75Y sama dengan 35. X 0,28. Y 46 0. X, Y 0,46 8,0 persamaan 1. 1,15X tambah 0,75Y sama dengan 35. X 0 30. Y 46 0. X, Y 0,46 8,0 persamaan 2. Dengan metode eliminasi 1,25X tambah 0,75Y sama dengan 35. 1,15X tambah 0,75Y sama tambah 0,75Y sama dengan 35. X 0,28, Y 46 0. X, Y 0,46 28,0 persamaan 1. 1,15X tambah 0,75Y sama dengan 35. X 0,30, Y 46 0. X, Y 0,46 8,0 persamaan 2. Dengan metode eliminasi 1,25X tambah 0,75Y sama dengan 35. 1,15X tambah 0,75Y sama dengan 35 dikurangi X sama dengan 0,1, 2Y sama dengan 35. 1,15 kali 0,1 tambah 0,75Y sama dengan 35. 0,115 tambah 0,75Y sama dengan 35. 0,75Y sama dengan 35 min 0,12. Next. Paks dan 40.000X tambah 35.000Y
sama dengan 40.000 kali 28 tambah 35.000 kali 0 sama dengan 1.120.000 bersamaan 1. 0,46 kali 0 tambah 5.000 kali 46 sama dengan 1.610. X, Y sama dengan 0,1,46 sama dengan 40.000 X tambah 35.000 Y sama dengan 40.000 kali 0,1 sama dengan 1.614.000 sama 1 dan 2. Keuntungan maksimum yang didapat Erwin Kamoli adalah 1.614.000. Next. Penerapan metode simplex. Metode simplex adalah penyelesaian masalah programan linier dengan jalan mencari penyelesaian yang layak dan menggunakan prosedur iteratif, mengembangkan pemecahan hingga dihasilkan penyelesaian yang optimal. Metode simplex lebih efisien serta dilengkapi dengan suatu tes kriteria yang bisa memberitahukan kapan hitungan harus dihentikan dan kapan harus dilanjutkan sampai diperoleh suatu optimal solution, maksimum profit, maksimum revenue, maksimum cost. Pada umumnya dipergunakan tabel-tabel. Dari tabel pertama yang memberikan pemecahan dasar permulaan yang possible, initial basic feasible solution, sampai pada pemecahan terakhir yang memberikan optimal solution. Next. Penerapan metode simplex. Contoh kasus, penjahit profesional Erwin Kamoli mendapatkan pesanan 2 jenis kemeja wanita pendek ukuran standar, yaitu 1. Baju kemeja chiffon pendek membutuhkan 1,25 meter kain chiffon, 0,75 untuk kain lapis berpotongnya. 2. Baju kaos oblong membutuhkan 1,15 meter kain kaos, 0,75 kain lapis berpotongnya. Persediaan untuk kemeja pendek 35 meter dan untuk kaos oblong 35 meter. Berapakah keuntungan yang didapat Erwin Kamoli jika dilihat dari persediaan barang di atas apabila keuntungan dalam berpotong Rp 40 kali untuk rupiah sama dengan 40.000 untuk baju kemeja pendek dan Rp 35Y untuk rupiah sama dengan 35.000 untuk kaos oblong. Next. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan maksimum jika dilihat dari persediaan kain, di mana maksimumkan Z sama dengan 40x1 tambah 35x2. Fungsi kendala 1,25x1 tambah 0,75x2 sama dengan 35. 1,15x1 tambah 0,75x2 sama dengan 35. 1. Di mana fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit. Tambah 0S1 tambah 0S2. Fungsi implisit. Z min 40x1 min 35x2 min 0S1 min 0S2 sama dengan 0. Fungsi kendala 1,25x1 tambah 0,75x2 tambah S1 sama dengan 35. 1,15x1 tambah 0,75x2 tambah S2 sama dengan 35. Pembatas linearnya adalah lebih kecil dari, maka fungsi kendala perlu ditambah variabel kurang plus S. Keterangan A. Variabel Z merupakan fungsi tujuan. B. Variabel X1 dan X2 merupakan fungsi kendala. C. Variabel S merupakan variabel kurang plus S. X. Menyusun persamaan ke dalam tabel simplex. 3. Memilih kolom kunci, yaitu yang mempunyai nilai-nilai pada garis tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Karena nilai X1 merupakan angka negatif paling tinggi, yaitu min 40, maka kolom X1 merupakan kolom pivot dan X1 merupakan variabel masuk. Next. 4. Memilih baris kunci, yaitu nilai yang mempunyai limit rasio dengan angka terkecil. Limit rasio sama dengan nilai kanan atau nilai kolom kunci NK sama dengan nilai kanan.
Limit rasio merupakan hasil dari pembagian antara nilai kanan dengan nilai kolom kunci. Rasio pembagian nilai kanan paling kecil adalah 28, maka baris S1 merupakan baris pivot merupakan variabel keluar. Elemen pivot adalah 1,25. Next. 5. Mengubah nilai pada baris kunci. Nilai pertama adalah nilai baris pivot baru, yaitu X1. Semua nilai pada baris S1 dibagi dengan 1,25 elemen pivot. Keterangan: A. Nilai baris kunci atau angka kunci. B. Nilai kunci yaitu nilai pada baris S1. S1, 0, 1,25, 0,75, 1, 0, 35, 28. Nilai baris kunci diubah dengan cara membagi dengan kunci yaitu 0 per 1,25 sama dengan 0, 1,25 per 1,25 sama dengan 1, 0,75 per 1,25 sama dengan 0,6, 1,1 per 1,25 sama dengan 0,8, 0 per 1,25 sama dengan 0, 35 per 1,25 sama dengan 28. Next. Iterasi 1. Maka hasil pembagian masukkan pada baris baru yaitu X1 di mana baris S1 diubah menjadi baris X1. Tabel 5, tabel perubahan baris kunci. 6. Mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien per kolom kunci dikali nilai baris kunci. Keterangan baris lama sama dengan baris Z dan baris S2. Koefisien per kolom kunci sama dengan nilai dari angka kolom kunci yaitu min 40 dan 1,15. C. Nilai baris kunci sama dengan nilai pada baris kunci baru X1. Next. Perhitungan nilai baris. Baris Z, Z1 min 40 min 35 0 0 0 A, C min 40 B. Baris Z, Z1 min 40 min 35 0 0 0 X1 0 1 0,6 0,8 028. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien per kolom kunci dikali nilai baris kunci. 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 0, 3 sama dengan min 11, 4, 32, 5, 0, 6, 1120. Next. Hasil perhitungan nilai baris baru Z. Maka hasil yang didapat dari perhitungan baris Z adalah 1, 0, min 11, 32, 0, 1120. Baris S2, baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien per kolom kunci dikali nilai baris kunci. 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 0, 3 sama dengan 0,06, 4 minus 0,92, 5 sama dengan 1, 6 sama dengan 2,8. Next. Hasil perhitungan nilai baris baru S2. Maka hasil yang didapat dari perhitungan baris S2 adalah 0, 0, 0,06, minus 0,92, 1, 2,8. Maka tabel iterasi ditunjukkan pada tabel di bawah. Perhitungan tabel iterasi ke-1 belum optimal karena pada variabel Z fungsi tujuan masih memiliki angka negatif, yaitu minus 11. Next. Tabel 6 perubahan pada nilai baris. Keterangan A. Nilai pada variabel Z yaitu nilai baris Z. B. Nilai pada variabel S1 yaitu nilai pada S1. Nilai pada baris Z masih memiliki angka negatif, maka iterasi berlanjut ulangi langkah-langkah penyelesaian mulai dari langkah 3 sampai dengan selesai. Iterasi kedua, 1. Memilih kolom kunci yaitu yang mempunyai nilai-nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Next. Tabel 7, tabel kolom kunci. Karena nilai X2 merupakan angka negatif paling tinggi yaitu minus 11, maka kolom X2 merupakan kolom pivot dan X2 merupakan variabel masuk. 2. Memilih baris kunci, yaitu nilai yang mempunyai limit rasio dengan angka terkecil. Limit rasio sama dengan nilai kanan per nilai kolom kunci. NK sama dengan nilai kanan.
Tabel 8, tabel baris kunci. Untuk mengetahui baris kunci berdasarkan tabel yang diketahui bahwa terdapat dua nilai yang sama yaitu nilai X1 dan S2. Misalkan dipilih variabel X1 sebagai baris kunci, keterangan A nilai pada X2 sama dengan kolom kunci, B S1 sama dengan baris kunci. Limit rasio merupakan hasil dari pembagian antara paling kanan dengan nilai kolom kunci. Rasio pembagian nilai paling kecil adalah sama, maka pilih baris X1 yang merupakan baris pivot atau variabel keluar. Elemen pivot adalah 0,6. 3. Mengubah nilai pada baris kunci. Nilai pertama adalah nilai baris pivot baru yaitu X2. Semua nilai pada baris X1 dibagi dengan 0,6 elemen pivot. Keterangan nilai kunci dibagi angka kunci. B. Nilai kunci yaitu nilai pada baris X1. Tabel baris kunci X1 0, 1, 0,6, 0,8, 028, 46. Angka kunci yaitu variabel keluar per elemen pivot 0,6. X1 0, 1, 0,6, 0,8, 028, 46. Nilai baris kunci diubah dengan cara membagi dengan angka kunci yaitu 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 1,6, 3 sama dengan 1, 4 sama dengan 1,3, 5 sama dengan 0, 6 sama dengan 46. Maka hasil pembagian masukkan pada baris baru yaitu X2, di mana baris S1 diubah menjadi baris X2. Oke, di sini saya ingin menjelaskan bagian 4 ya, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci baru. Itu jadi rumusnya sama dengan baris lama, koefisien per kolom kunci dikali nilai baris kunci. Di situ ada keterangannya, baris lama sama dengan baris Z dan baris S2, terus koefisien per kolom kunci itu adalah nilai dari angka kolom kunci, yaitu min 11 dan 0,06. Yang terakhir adalah nilai baris kunci, sama dengan nilai pada baris kunci baru, yaitu X2. Next. Di sini kita masuki perhitungan nilai barisnya. Ada baris Z dan X2. Kita di sini nyari Z-nya. Di situ sudah ada keterangannya Z, yaitu A sendiri. Dan hasilnya itu yang C itu yang X2. Adapun yang B min 11. Baris baru sama dengan baris lama kurangi koefisien per kolom kunci dikali nilai baris kunci. Itu rumusnya. Dan di bawahnya ada hasilnya 1, 17,6, min 4,4, 46,3, 0, 1, 1626, dan itu ada perhitungannya, ada caranya. Next. Terus kita masuk ke baris 2. Karena tadi Z-nya udah dibahas hitungannya, hasilnya itu tadi yang saya sebutkan dari cara perhitungan tadi. Baris S2 ini kita jadi nyari S2-nya ya. A-nya sudah ketemu. Itu ada 0, 0, terus 0,06, 0, min 0,92, 1, terus 28, C-nya juga sudah ketemu, B-nya 0,0. Rumusnya masih sama, dan itu hasilnya 0,01, 0,02, min 1, 125,2. Itu hasil dari S2-nya. Next. Itu hasil S2-nya tadi sudah saya sebutkan. Terus perhitungan tabel iterasi kedua belum optimal. Kenapa? Karena pada variabel Z itu apa? Fungsi tujuan. Masih memiliki angka negatif, yaitu berapa? Min 4,4. Next.
Tabel 10 perubahan pada nilai baris. Jadi ini terusannya ya. Keterangannya itu nilai pada variabel Z yaitu nilai baris Z S2 sama dengan nilai baris S2 dan seterusnya. Rumusnya juga sama, baris baru sama dengan baris lama, koefisien per kolom kunci dikali nilai kolom kunci, dan hasilnya perhitungannya juga sama. Next. Dan hasilnya yaitu tadi dari perhitungan tersebut kita mendapatkan A segitu 0, 0,1, 0,02, min 1, 125,2, ada pun C 1, 2,6, 1, 2,1, 076,6. Terus yang B itu 0,0. Itu hasilnya perhitungannya tadi. Maka tabel iterasi ditunjukkan pada tabel di bawah. Sekarang positif, makanya dihentikan. Kalau masih negatif, kita teruskan perhitungannya sampai positif. Tapi kalau nggak ketemu-temu, berarti ada perhitungan yang salah. Gitu. Next. Tabel berikutnya, tabel 14, tabel perubahan pada nilai baris. Sini berarti maka keuntungan maksimum yang diperoleh Erwin Kamoli dari perhitungan dengan metode simplex yaitu 1.963.000, maaf. 1.963.000. Oke, itu jadi hasilnya. Hasil dari apa namanya? Sebentar. Hasil dari nil kabel kerangkanya atau NK tadi ya. Nil kabel kerangka. Tuh. Next. Oke, terima kasih. Sekian dari tim kami. Bila ada salah kata dan lain sebagainya, kami mohon maaf karena memang manusia tempatnya salah dan dosa. Adapun kesimpulan pada penjelasan kami adalah dalam kasus yang telah kami jelaskan, metode simplex digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan Erwin Kamoli berdasarkan contoh kasus tadi ya, Erwin Kamoli. Dengan memaksimalkan fungsi tujuan tertentu dengan memperhatikan sejumlah kendala yang diberikan. Proses iterasi yang dilakukan pada tabel-tabel tersebut adalah langkah-langkah dalam metode simplex untuk mencapai solusi optimal yang memberikan keuntungan maksimum. Kata-kata terakhir adalah matematika gampang menyenangkan. Sekian dari kami. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.